Sampai kembali bersama. Shalom. Ya, kita berjumpa lagi sore hari ini. Kita akan sama-sama belajar tentang 4 hal di balik kisah kebangkitan Lazarus. Kita buka di, saya tidak bacakan semuanya. Kita buka yang pertama yang kita bisa pelajari adalah di ayat Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyak kaki Tuhan dan meminyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat mana ia berada. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan itu tidak terlepas dari masalah. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi tidak ada satu jaminan bahwa orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan itu tidak ada masalah. Dan masalah ini yang dihadapi oleh Lazarus juga bukan masalah yang biasa ya. Dia sakit keras. Dan Tuhan di ayat itu dikatakan jelas-jelas sekali bahwa sengaja tinggal 2 hari. Jadi mungkin Tuhan memang sengaja tidak menolong kita cepat-cepat. Tuhan sengaja menunda pertolongannya kepada saudara dan saya. Tuhan sengaja ketika melihat kita semakin mengasihi Tuhan, Tuhan sengaja memberikan masalah. Saya ingat Hizkia ketika dia sudah memperbaiki rumah Allah. Saya lupa jelasnya di ayat mana. Ketika dia setelah melakukan semuanya itu, Sanherib datang. Dia dikepung oleh bangsa lain. Jadi ketika kita menggabung-gabungnya dengan Tuhan, itu tidak ada jaminan bahwa masalah tidak datang. Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada jaminan bahwa sekali lagi problem itu datang. Kita buka di Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Demikian firman Tuhan. Kemalang orang benar banyak, sampai Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jelas sekali dikatakan di sini kemalangan orang benar. Orang benar itu kemalangannya ternyata juga banyak, kata firman Tuhan. Jadi sekali saya mulai bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang benar, itu tidak ada jaminan, tidak ada masalah. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa kemalangan orang benar banyak. Satu muncul, belum selesai muncul lagi.
dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika kita membaca ayat ini, jangan kita hanya berhenti di kemana orang benar banyak. Titik. Enggak. Tuhan itu memang luar biasa, firman Tuhan yang sempurna. Ada jaminan bahwa Tuhan akan melepaskan dari semuanya itu. Jadi ketika ada ujian, ketika ada masalah, itu ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan akan melepaskan semuanya itu, semuanya. Jadi sebanyak apapun 100 ya, 100 itu dilepaskan oleh Tuhan. Bukan berarti 100 atau 99 yang dilepaskan, satu enggak, tidak. Jelas sekali firman Tuhan berjanji kepada saudara dan saya bahwa Tuhan akan melepaskan semuanya itu. Kita semua tahu di Roma dikatakan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika masalah itu datang, Tuhan itu turut bekerja. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan itu turut bekerja. Dan ketika kita mengikut Tuhan, apapun yang terjadi, kita harus terus setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan ketika kita mengikuti Tuhan. Masalah boleh datang bertubi-tubi, mungkin yang menyesatkan sekalipun, tapi jangan sampai kita berhenti mengikuti Tuhan. Dan di balik masalah itu, apa yang bisa kita pelajari bahwa Tuhan mengizinkan masalah terjadi adalah Tuhan mau mengecek kualitas iman kita. Bagaimana sih ketika masalah datang, bagaimana sikap kita, bagaimana kehidupan kita, apakah kita tambah melorot, apakah kita tambah maju? Kita buka di Matius 26 ya. Sebuah contoh (31 sampai 35). Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi setelah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biar mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Tapi kita lihat kenyataannya di ayat yang ke-56, bagian B saja. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi ketika Yesus ditangkap, tidak ada satu pun murid yang tinggal, melarikan diri. Padahal sebelumnya, ini beberapa menit sebelumnya, mereka berkata bahwa aku tak akan menyangkal engkau, aku rela mati. Ketika Petrus berkata seperti itu, 10 murid yang lain mengamininya. Iya benar, iya, saya juga. Jadi ketika masalah itu datang, Tuhan melihat bagaimana kita, kualitas iman kita. Apakah kita melarikan diri
jadi cari pertolongan yang lain. Karena sudah gak kuat, cari pertolongan yang lain. Di luar sana banyak tawaran instan mungkin. Sekarang minta langsung dikasih. Tapi Tuhan mau kita menghadapi semuanya itu. Kita mau kualitas iman kita betul-betul yang luar biasa ya. Ketika masalah itu datang, mengecek kualitas iman kita, tentu juga mencari mitra, partner yang bermental baja. Karena proyek Tuhan itu bukan proyek yang biasa, proyek yang luar biasa, mega proyek, boleh dikatakan seperti itu. Kalau mentalnya tempe, belum sudah melarikan diri, belum sudah menyerah kalah, itu nggak mau orang seperti itu, nggak mungkin dipakai. Kita aja kalau mungkin punya perusahaan gitu, nanti pasti kita mencari orang yang sanggup, yang dikasih tugas apapun itu bisa mengerjakan. Tapi kalau sedikit-sedikit bisa bos ini, sulit ini bos. Oh gitu ya, ya sudah, bisa ke kantor ya, ini ke kantor ya, ke apa namanya HRD ya, kamu hari ini bentar lagi HRD ya, saya telepon, keluarkan surat pemecatan. Sedikit sudah seperti itu, enggak ya? Kalau seperti itu, mana mau ada orang pakai ya, belum menyerah. Apalagi Tuhan, Tuhan sudah mencari orang-orang yang bermental baja, orang yang punya iman yang luar biasa, yang tidak gampang menyerah, yang tidak gampang putus asa, melarikan diri. Kita berayat 23 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kita sambung di Yakobus 5. Ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi kita lihat bagaimana para nabi berjuang. Kalau minggu kedua ya, minggu kedua Paus Maria ya, kita menceritakan ke-12 hasil bagaimana mereka betul-betul menghadapi siksa yang luar biasa. Kita bisa membayangkan ketika salah satu yang dikuliti. Saya ingat saya dulu 10-20 tahun yang lalu, berapa tahun. Saya sebenarnya pernah lihat film tentang Petrus ya, yang melarikan diri. Di film itu
diperlihatkan, diceritakan film itu Petrus melarikan diri, lalu dia ketemu anak kecil, entah laki entah perempuan, terus ajak ngomong, lalu dia kembali, yaitu dia disalib terbalik. Jadi kita bisa mengikuti teladan mereka. Tuhan mau kita menjadi partner Tuhan luar biasa, bukan partner yang ecek-ecek ya, seperti yang saya kata nanti sedikit-sedikit menyerah. Ya, kalau sudah menyerah ya jangan pernah berharap dipakai Tuhan luar biasa. Seperti yang tadi saya katakan, untuk pekerjaan, jangan pernah berharap sedikit menyerah, ya sudah, titik itu juga bisa keluar suatu pemecatan. Yang terakhir ketika mengizinkan masalah terjadi adalah dia akan mendemonstrasikan kemahakuasaannya. Kalau kita lihat Lazarus, Tuhan sengaja 2 hari. Itu bisa saja datang menyembuhkan, atau Tuhan berfirman di tempat dia berdiri, kabar disampaikan, ya sekarang sudah sembuh, bisa. Tuhan bisa melakukan apa saja tanpa menyentuh. Tapi Tuhan sengaja tinggal 2 hari. Karena jelas saja dikatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan memuliakan Tuhan. Ketika kesembuhan itu dinyatakan dengan ketika mujizat kebangkitan itu dinyatakan, pasti lebih luar biasa ketika dibangkitkan, apalagi sudah dimakamkan 4 hari. Dan kalau yang disana 3 hari itu sudah organ-organnya sudah. Tapi Tuhan itu sudah mendemonstrasikan kemahakuasaannya. 4 hari bisa bangkit kembali. Yang kedua dari hal yang bisa dipelajari dari Lazarus ini adalah kita buka di Yohanes 11 ini. Kita kembali ke Yohanes 11. Ayat 11 sampai 13. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepada Tuhan, jikalau ia tertidur ia akan sembuh. Lalu maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan mereka bisa berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Yang kedua yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa lamanya di orang Kristen tidak menjamin mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita tahu semua murid-murid ini hampir 24 jam bersama dengan Tuhan, makan sama-sama, bercerita dan berfirman sama-sama. Apapun yang dikerjakan itu sama-sama terus. Seperti layaknya seorang ajudan atau aspir presiden. Ketika gesturnya seperti ini, sudah tahu, oh ini harus ini. Ajudan atau aspir sudah tahu. Ketika presidennya duduk termenung atau apapun itu sudah tahu semua. Apapun yang gestur dari presiden
ajudan itu sudah tahu. Oh, maunya Bapak itu seperti ini, maunya Bapak itu seperti ini, maunya Bapak itu seperti ini. Itu tahu. Tapi murid-murid ini tidak. Dan namanya kita sebagai anak Tuhan itu tidak ada sebuah jaminan bahwa kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Dan mengapa kita tidak bisa mengerti firman Tuhan dengan benar? Kita buka di 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini seluruh buku masih tetap menyelubungi mereka, sehingga mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi ada selubung, ada dosa yang menyelubungi sehingga tidak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena kita ketika dosa itu ada dalam hidup kita, apapun yang dikatakan firman Tuhan itu, meskipun sebuah kebenaran, kita tidak mau mengerti, karena kita lebih cenderung menuruti keinginan daging kita. Seperti misalkan jangan rokok, jangan minum alkohol. Itu hal sepele. Tapi seringkali kita gak apa-apa, gak ada firman Tuhan yang tidak boleh merokok. Seperti tulisan apa? Seperti di jangan mencuri. Tidak ada tulisan jangan merokok. Saya dulu berapa tahun lalu masih ada Surabaya Press Center. Saya ingat tentang merokok itu saya kasih ayat, dan saya pikir-pikir sih ada benarnya. Saya cari sebentar ya. Kalau dipikir-pikir itu ada benarnya. Ayub 20 mulai ayat 12. Memang kita sering berpatokan dengan bahwa tubuhnya adalah Allah. 12 ayat 20. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun yang menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Lalu berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular terjun di dalamnya. Harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya, bisa ular terjun yang pisahnya. Ia akan dibunuh oleh lidah ular. Kan rokok seperti itu. Dewan-dewan asapnya harus dikeluarkan. Tapi itu kejahatan. Memang mungkin orang berkata sulit karena sudah kita langsung mendarah daging, sulit. Tapi ingat kita punya Tuhan.
Itu bisa. Saya yakin. Karena kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Yang kedua, ketika kita nggak bisa ngerti firman Tuhan itu, kita menggunakan logika kita mengandalkan akal kita. Kita baca firman Tuhan, kalau kita mengandalkan akal kita, pasti semuanya mustahil. Nggak mungkin. Meski itu benar, enggak. Karena akal kita yang main. Kalau iman kita yang main, semuanya tidak ada amin. Yang ada dalam firman Tuhan. Jadi yang kedua, bahwa mari kita selubung ini harus ditanggalkan, ya, harus disingkirkan. Kalau di firman Allah yang hidup di ayat 16 dikatakan, pada saat seseorang meninggalkan dosa-dosanya dan datang kepada Tuhan, maka terangkatlah selubung itu. Kalau di terjemahan baru tadi, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi biarlah hidup kita ini berpadan dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan, setiap firman Tuhan yang kita baca hari demi hari, dan kita juga melakukan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari di sini, di Yohanes 11 tadi, saya tidak akan bacakan di ayat 20 sampai ayat ke-38. Kita semua tahu bahwa itu adalah dua tokoh, Marta dan Maria. Kita semua tahu bagaimana Marta datang pada Tuhan lari. Tuhan, kalau saudaraku, kalau Tuhan di sini saudara pasti datang. Iya, saudara bangkit. Iya, di akhir zaman. Lewat begitu saja. Tapi kita lihat Maria. Dia tersungkur, dia tahu siapa yang dia hadapi. Tuhan yang penuh belas kasihan. Sini kita belajar bahwa ada dua macam penuntut Tuhan. Yang pertama adalah yang mudah menyentuh hati Tuhan. Dan yang kedua, sulit itu butuh proses. Kalau kita lihat Maria, dia tersungkur di kaki Tuhan. Dan saat itu juga kita baca saja, kayak kalau kita baca Yohanes 11 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu balikkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Jadi hati Tuhan tersentuh oleh sikap Maria. Mengapa bisa seperti itu Maria? Kita semua tahu di Lukas 10:38-42 bagaimana dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa dia telah mengambil bagian yang terbaik. Marta melayani pekerjaan Tuhan itu baik. Tidak mungkin Tuhan tidak memberi upah orang yang melayani pekerjaannya. Tapi di sini kata Tuhan bahwa Maria itu telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
sakit erat hubungannya dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana cara menyentuh hati Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat Abraham, kalau kita lihat di Kejadian mulai pasal 12 dan seterusnya, bagaimana Abraham mulai intim dengan Tuhan. Dia membuat mezbah. Sampai satu ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan gak tega. Tuhan ngomong dengan Abraham. Dan Abraham adalah seorang pribadi yang luar biasa. Dia dipilih Tuhan. Dia tahu Tuhan ini Tuhan yang gimana. Dia bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan kalau 50 ya Tuhan ya, boleh ya Tuhan ya, jangan dimusnahkan ya Tuhan ya. Ya, sampai titik yang terakhir 10 orang. Tidak ada 10 orang di sana. Lalu Tuhan menyelamatkan orang yang benar itu, yang tiap hari kata firman Tuhan hidupnya bersama-sama dengan orang berdosa, melihat, mendengar bagaimana dosa Sodom dan Gomora orang-orang itu. Tapi dia bisa hidup benar. Dan Tuhan menyelamatkan juga karena Abraham bersama dengan keluarga, meskipun akhirnya istrinya yang dijaga. Jadi hubungan yang intim ini kalau kita punya ibadah ini, bukan hanya kita punya tujuan untuk mungkin kalau nanti ada masalah kita bisa menyentuh hati Tuhan, bisa segera ditolong Tuhan, tidak. Tapi biarlah kita mau benar-benar tujuan kita yang utama adalah kita benar-benar ingin dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak yang lain-lain, tidak punya maksud-maksud yang lain. Karena Tuhan itu melihat hati. Ketika kalau kita ada masalah, kita doa saja, kita nangis saja, Tuhan tahu. Yang kita tolong, itu adalah Tuhan. Kita nggak perlu banyak bicara, jual cerita macam-macam. Nangis saja, itu sudah cukup. Satu tetes saja, Tuhan tahu. Sama anak-anaknya bebannya berat. Si orang bisa menyentuh Tuhan pada orang yang intim dengan Tuhan dan juga melakukan kehendak Tuhan. Walau segenap kehendak Tuhan seperti Daud. Kita semua tahu Daud. Firman Tuhan berkata dia jatuhnya cuma satu, sampai Bathsheba. Tapi seluruh hidupnya dia melakukan kehendak Tuhan. Kita buka Kisah Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan apa yang Tuhan janjikan, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu luar biasa. Seperti Daud, Kristus dilahir dan keturunan Daud.
bisa kita pelajari adalah bahwa Yohanes tadi di ayat yang ke 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara, orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Bukankah, jawab Yesus, bukankah sudah katakan kepadamu jika kamu percaya kau akan melihat kemuliaan Allah? Jadi masih ada keraguan-keraguan. Jangan sampai kita ragu dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Kita harus minta dengan iman. Memang semua butuh proses, dan kita harus tetap beriman dengan apa yang kita minta. Jangan pernah ragu sedikit pun, karena kalau ragu, gak dapat apa-apa saudara. Yakobus 1 ayat 6-8. Yakobus 1 ayat 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diomong-omongkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Seperti gelombang laut yang diomong-omongkan. Ya pakai. Lama ya, jawab enggak ya? Sembahyang, selesai lagi, baca Al-Quran, jawab enggak ya? Orang yang bimbang apa-apa tidak apa-apa. Kita harus beriman terus sampai Tuhan menjawab semuanya itu. Seperti ada di Mazmur 34 tadi. Kemalahan orang benar itu banyak. Tapi kita harus punya iman bahwa Tuhan melepaskan semuanya. Waktunya tidak tahu, tapi Tuhan janji akan melepaskan semuanya. Jadi mari saudara, biar kita mau belajar, ada yang bisa kita pelajari di balik kisah kebangkitan Lazarus ini. Bahwa orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan itu tidak lepas dari masalah. Bahkan Tuhan sengaja, sepertinya kita mungkin lama mengulur-ulur waktu. Tapi ketika waktu itu diulur, itu bukan berita kesempatan saudara. Kalau seperti Lazarus ini, ada kemuliaan yang besar yang dinyatakan. Jadi ketika waktu ini masih berjalan, masih proses, asal kita beriman kepada Tuhan, yakin pada satu titik tertentu itu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, dan kemuliaan itu akan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Kiranya firman Tuhan ini berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya waktu selanjutnya saya akan